selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita kembali, kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama, walaupun di tempat yang berlainan, di tempat yang berjauhan. Tapi pada hari ini kita masih bisa bersekutu bersama di dalam Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Untuk firman-Nya marilah kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang mengajari, membimbing, menguatkan, dan melalui firman ini kami akan semakin dimampukan untuk merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan, sehingga kami semakin mampu untuk menikmati setiap pemberian Tuhan. Dan sekalipun ada yang tidak menyenangkan hati kami, semua itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah, terpujilah namamu, dan biarlah setiap kata yang terucap dari hamba-Mu adalah benar-benar berasal dari Tuhan. Sehingga melalui firman ini kami semakin mampu untuk berbahagia di dalam hidup kami. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 10 ayat 27, demikian bunyinya. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi terhadap orang-orang Dursila ini? Orang-orang Dursila ini juga adalah bagian dari orang Israel yang meminta kepada Samuel supaya Tuhan memberikan kepada mereka seorang raja, seorang pemimpin. Sekalipun Tuhan katakan, bukan kamu yang ditolaknya, katanya kepada Samuel, tapi akulah yang ditolaknya. Artinya bahwa bangsa ini meminta raja untuk memimpin mereka seperti bangsa-bangsa lain. Tapi ternyata di samping ada orang yang bersorak dan merasa begitu senang, dan dia katakan terpujilah raja, hidup raja. Tapi ternyata di balik itu, sebagian dari yang meminta tadi juga ada yang mengatakan, masakan dia bisa menyelamatkan kita? Artinya ada yang menolak dia dan ada yang menghina dia. Dan akhirnya dia tidak mau memberikan apa tanggung jawabnya. Karena memang dia tidak suka terhadap apa yang diberikan atas permintaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti firman ini bagi kita? Ini menggambarkan sikap hidup manusia yang ada pada saat ini. Yang pertama kita belajar bahwa setiap orang yang dipilih Tuhan, setiap orang yang diistimewakan, yang punya keistimewaan, belum tentu bisa semua orang menerimanya. Belum tentu orang yang istimewa itu orang yang pintar, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan bisa diterima oleh semua orang. Oleh karena itu setiap kita yang kita sadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan kita yakin kita hidup di jalan Tuhan, jangan pernah putus asa melakukan kelebihan dalam hidup kita. Umpamanya kita orang yang baik, tetaplah berlaku baik. Kita orang yang jujur, tetaplah berlaku jujur, sekalipun ada orang yang menghina kita. Karena apa? Yang penting bagi kita sebagai orang percaya adalah kalau Tuhan masih menyenangi kita, kalau Tuhan masih merasa benar, kalau Tuhan masih menyayangi kita, kita bisa pertanggungjawabkan semua perbuatan kita, hidup kita untuk Tuhan. Lakukanlah yang terbaik sesuai dengan
keistimewaan atau kelebihan yang Tuhan berikan atau pilihan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita harus tahu bahwa mungkin saja dalam kehidupan ini banyak hal yang kita minta dari Tuhan. Tapi akhirnya sesudah kita mendapatkannya, kita tidak menghargainya. Sesudah kita terima, kita tidak hargai. Sehingga kita hina, kita rendahkan. Dan akhirnya akibat dari apa yang kita pikirkan tentang apa yang kita minta dari Tuhan itu membuat kita tidak bahagia, malah membuat kita melakukan kejahatan dan dosa. Oleh karena itu saudara, umpamanya kalau seandainya kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya seorang suami atau berikanlah saya seorang istri. Jangan pernah kita merasa orang yang kita minta itu menjadi sumber beban kita. Tapi kalaupun ada kelemahan, ada kekurangan, kita berjalan bersama untuk membaharui diri bersama. Sehingga yang kita minta itu ketika Tuhan berikan, itu menjadi kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Mungkin kita meminta anak di tengah keluarga, mungkin kita minta teman, mungkin kita minta jabatan, atau mungkin kita minta kekayaan, atau juga mungkin kita meminta sesuatu, saya mau rumah, kita katakan gitu. Artinya apapun yang kita minta dari Tuhan, kita harus pelihara dengan baik. Walaupun ketika kita bersama tidak sempurna. Contohnya ketika kita meminta rumah. Mungkin kita mengeluh, aduh rumah ini harus disapu, harus dibersihkan. Ya bersihkan. Karena kita sudah memintanya, peliharalah dengan baik. Artinya setiap yang kita minta dari Tuhan, walaupun kita harus punya pengorbanan, harus letih, tapi yang harus kita lakukan adalah tetap memeliharanya dengan baik. Dan kita harus mensyukurinya. Walaupun itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Kalau kita minta rumah, rajinlah kita menyapu rumah. Walaupun itu bagaimana keadaannya. Tapi kita harus membuat yang kurang baik, kita anggap kurang baik itu, kita buat menjadi baik. Kalau Tuhan sudah memberikannya kepada kita atas permintaan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan hal-hal apakah yang sudah kita minta dari Tuhan. Dan kita sudah mendapatkannya. Kita harus merenungkannya. Apakah memang kita pergunakan dengan baik atau tidak? Apakah kita buat yang kita minta itu kita tidak hiraukan, kita tidak perhatikan, atau kita malah bersungut-sungut karena itu. Jangan sampai hal yang kita minta dari Tuhan karena kita tidak merasa sempurna, akhirnya membuat kita melakukan kejahatan atau dosa. Ingat bahwa segala sesuatu yang kita minta dari Tuhan, ketika kita menerimanya, sekali apapun kekurangannya, kita harus bersama-sama menutupi kekurangan. Kita harus membersihkannya seperti rumah tadi. Dan kita harus mampu hidup bersama dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan melalui firman yang kita dengarkan. Dan biarlah melalui firman ini kita semakin mampu melihat begitu indahnya, manisnya pemberian Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita semakin mampu berbahagia. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami semua adalah orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang punya kelebihan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami memiliki kelebihan, bukan semua orang mampu menerima kami. Bahkan sebagian orang yang kami anggap mungkin bisa menghargai kami, tapi mungkin saja mereka juga menghina kami. Untuk itu ya Tuhan, melalui firman ini kami diajak untuk tidak pernah putus asa, tidak pernah sakit hati, tidak pernah kecewa, tapi terus melakukan kelebihan tadi dengan baik, memelihara talenta yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, ketika kami meminta banyak hal dalam hidup kami, dan Tuhan memberikannya, namun ketika kami menerimanya dan hidup bersama dengan apa yang Tuhan berikan, sesuai dengan apa yang kami minta, kami merasa ada yang kurang. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam kekurangan ini juga, ajar kami untuk sama-sama, untuk berjalan bersama, membuat baik. Walaupun ada kekurangan, bukan kami menghina, bukan kami merendahkan, dan bukan kami mengucilkannya.
Oleh karena itu ya Tuhan, bantu kami sehingga setiap pemberian Tuhan, setiap apapun yang ada dalam hidup kami, dalam diri kami, semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi kebahagiaan bagi kami semua. Mampukan kami Tuhan untuk mensyukuri dan menikmati setiap pemberian Tuhan, dan semua yang Tuhan berikan kepada kami boleh pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini mengalami kesulitan dalam hidupnya, mengalami persoalan, mengalami beban. Mungkin persoalan itu adalah persoalan ekonomi rumah tangga. Tuhan berkenan memberikan ke mereka kecukupan. Ketika persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan keharmonisan dalam rumah tangga, Tuhan berkenan mempersatukan hati mereka sehingga mereka boleh sehati sepikir menjalani kehidupannya. Dan ketika ada orang-orang yang pada saat ini Tuhan berjuang untuk meniti masa depannya, terkhusus anak-anak kami, masa depannya, tolong Tuhan berikan masa depan yang indah, masa depan yang penuh sukacita, dan masa depan yang penuh dengan makna berarti bagi semua anak-anak kami. Kami mohon Tuhan membentuk kehidupan mereka, kepribadian mereka di dalam nama Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang mengandung, ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan berkati, Tuhan jaga kandungan mereka sehingga ibu dan anak, janin yang ada dalam kandungannya tetap sehat, tetap baik-baik saja. Dan pada harinya nanti, pada waktunya nanti, mereka akan mendapatkan anak. Dan anak itu akan lahir dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang masih menantikan anak di tengah-tengah keluarganya. Tuhan berkenan menjauhkan semuanya yang menjadi rintangan, sehingga mereka boleh mendapatkan anak untuk dikasihi dan disayangi, dibesarkan, dibimbing oleh keluarga-keluarga ini. Dan kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk setiap orang yang sakit, untuk orang yang sedang sakit tubuhnya, apapun jenis penyakitnya ya Tuhan. Tuhan jamah tubuhnya sehingga penyakit ini boleh lepas dari dalam dirinya dan mereka mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Tuhan, karena kami percaya orang mati juga bisa Tuhan sembuhkan dan tidak sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit pada saat ini. Tuhan bantu mereka, Tuhan sentuh tubuh mereka. Inilah harapan kami. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami, karya dan kerja kami dan usaha kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon dengan segala kerendahan hati. Dan kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup di dalam firman-Nya. Semoga damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kamu senantiasa memberkati, menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, sukacita, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.